Hanli dengan lembut menutup buku itu karena dia pikir sekarang bukan waktunya untuk meneliti teknik kultivasi. Nanti kalau ada waktu luang, dia akan mempelajari lagi buku itu dengan benar. Dia yakin buku itu akan dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknik sihirnya secara menyeluruh. Hani pun berkata kepada Tuan Abadi kalau dia akan menerima buku itu. Tapi tentu aja dia nggak akan mengambilnya secara gratis. Dia punya beberapa buku teknik sihir, alat-alat sihir, juga pil obat yang sangat berguna bagi seorang kultivator kemurnian Ki. Dia minta Tuan Abadi untuk memilih salah satu dari yang dia tawarkan dan memberinya waktu 5 menit untuk memikirkan pilihannya. Hal itu membuat Tuan Abadi sangat bersemangat. Dia pun mengucapkan terima kasih berkali-kali. Saking gembiranya, kulitnya sampai memerah. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Hanli hanya tersenyum tipis. Dia nggak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menutup matanya, bersandar di kursi dan beristirahat. Setelah mondar-mandir beberapa saat, akhirnya Tuan Abadi memutuskan untuk memilih pil obat karena dia sangat ingin membuat terobosan dalam kultivasinya. Hanli yang mendengar itu nggak terkejut sedikit pun. Dia juga udah menduga pasti Tuan Abadi akan memilih pil obat. Bagaimanapun, alat sihir dan buku sihir bisa diperoleh setelah dia membuat terobosan kultivasi. Setelah memberikan anggukan ringan, Hani meletakkan 2 botol giok kecil di atas meja dan berkata kalau botol itu berisi pil naga kuning yang sangat efektif pada kultivator di lapisan ke-10 dan lebih rendah. Dia menyuruh Tuan Abadi untuk mengambilnya. Tuan Abadi melihat kedua botol pil obat dengan tatapan berapi-api. Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih, dia dengan bersemangat mengambil kedua botol itu dan segera membuka tutupnya. Setelah mengendusnya 2 kali, dia terlihat sangat puas. Setelah melihat Tuan Abadi menyimpan botol obat itu dengan hati-hati, Hanli pun berkata, sebenarnya tujuan dia menemui Tuan Abadi itu karena dia butuh bantuannya untuk memperhatikan gerak-gerik pangeran muda dan kepala pelayan Wang. Tentu aja, kalau Tuan Abadi bisa membantunya, maka dia akan memberinya banyak hadiah. Tapi apa yang menurut Hanli adalah masalah sepele membuat Tuan Abadi sangat terkejut. Apalagi salah satu dari mereka akan menjadi muridnya. Dia pun memberanikan dirinya untuk bertanya apakah ada yang salah dengan mereka berdua. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya Hanli memberitahu Tuan Abadi identitas aslinya. Kalau sebenarnya dia adalah seorang kultivator dari lembah Wanfeng yang sedang menyelidiki kemungkinan 6 sekte jalan iblis menyusup ke dunia manusia. Dan menurut dugaannya, pangeran muda dan kepala pelayan Wang memiliki hubungan dengan 6 sekte jalan iblis. Jadi untuk berjaga-jaga, dia butuh seseorang untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Meskipun Hanli sebenarnya yakin kepala pelayan Wang dan pangeran muda nggak ada hubungannya dengan jalan iblis, tapi dia pikir nggak ada salahnya untuk berhati-hati. Karena itulah dia minta bantuan Tuan Abadi untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Ketika Tuan Abadi mendengar bahwa Hanli adalah seorang kultivator lembah Wanfeng, dia sama sekali nggak terkejut. Karena selain dari 7 sekte besar, kultivator yang berada di ranah pembangunan fondasi itu sangat jarang. Tapi ketika dia mendengar bahwa muridnya sendiri dan kepala pelayan Wang mungkin terlibat dengan jalan iblis, wajahnya langsung pucat. Karena yang dia tahu, orang-orang sekte jalan iblis itu sangat kejam. Setelah memikirkannya, akhirnya dia berkata, mungkin senior salah paham. Karena sebelum saya menerimanya sebagai murid, saya telah memeriksa tubuh pangeran muda berkali-kali. Dan pangeran muda benar-benar nggak mempunyai kekuatan sihir. Jadi nggak mungkin dia ada hubungannya dengan 6 sekte jalan iblis. Tapi Hanli nggak menanggapi kata-kata Tuan Abadi. Dia hanya berkata dengan ekspresi tenang, semuanya akan menjadi jelas setelah kamu mengamati mereka. Tapi Hanli melarang Tuan Abadi untuk menyelidiki mereka secara langsung. Karena kalau sampai ketahuan, kemungkinan besar mereka akan membunuhnya. Jadi tugasnya hanya mengamatinya. Kalau ada yang mencurigakan, cukup melapor kepadanya. Setelah mendengar kata-kata Hanli, keraguan Tuan Abadi pun segera hilang, berganti dengan rasa takut.
Dengan ragu-ragu, akhirnya dia berkata dengan sedikit ketakutan kalau dia benar-benar takut melaksanakan tugas itu. Dengan kemampuan sihirnya yang rendah, apa jadinya kalau dia ketahuan? Mendengar itu, Hanli mengerutkan alisnya. Melihat Tuan Abadi sepertinya menyerah, Hanli pun mengeluarkan sebuah barang dari kantong penyimpanannya dan dengan ringan meletakkannya di atas meja dan berkata, "Ini adalah alat sihir pertahanan tingkat tinggi. Setelah menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya, alat ini akan segera membuat penghalang cahaya ungu yang nggak akan bisa ditembus oleh kultivator pemurnian Ki. Setelah masalah ini beres, alat ajaib ini resmi menjadi milikmu." Hanli dengan santai berkata kepada Tuan Abadi saat dia menunjuk ke manik ungu yang memancarkan cahaya redup di atas meja. Ketika Tuan Abadi mendengar itu, pikirannya segera bergetar. Selama hidupnya, dia nggak pernah mampu untuk membeli alat sihir kelas menengah, apalagi alat sihir tingkat tinggi. Ditambah, itu adalah alat sihir pertahanan. Alat sihir pertahanan adalah jenis alat sihir yang paling berharga dan langka. Walaupun selama sisa hidupnya dia gunakan untuk mengumpulkan batu roh, dia tetap nggak akan mampu untuk membeli alat sihir pertahanan tingkat tinggi. Setelah mengetahui kemampuan hebat manik ungu itu, akhirnya dia menjadi tenang dan setuju untuk melaksanakan tugas dari Hanli. Setelah mendengar Tuan Abadi setuju, Hanli pun melemparkan tanda spiritual di tubuh Tuan Abadi. Dia bilang kalau dia melakukan itu agar dia segera datang apabila terjadi sesuatu kepada Tuan Abadi. Saat Hanli melakukan itu, Tuan Abadi sedikit terkejut. Tapi dia berpura-pura nggak tahu maksud Hanli sebenarnya dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Melihat kultivator tua itu cukup bijaksana, Hanli nggak bisa menahan senyum saat dia pergi. Setelah meninggalkan kediaman pangeran, Hanli nggak langsung pulang ke kediaman Qin. Dia mampir dulu ke kedai teh dan dengan tenang merenungkan semua yang terjadi baru-baru ini saat dia mencicipi teh. Apakah mungkin ada kesalahan yang dia lakukan atau sesuatu yang dia lewatkan? Memeriksa dan merenungkan semua masalah udah jadi kebiasaan Hanli selama bertahun-tahun. Hanya dengan terus mengurangi kegagalan dan menutupi kekurangannya, Hanli bisa selamat dari krisis dunia kultivasi sampai hari ini. Setelah hampir setengah hari duduk di kedai teh, Hanli pun meninggalkan kedai teh di bawah tatapan aneh seorang pelayan. Karena baru kali ini, pelayan melihat seorang pelanggan yang membutuhkan waktu setengah hari hanya untuk menghabiskan satu teko teh. Setelah meninggalkan kedai teh, Hanli berniat mengunjungi Patua Xiao. Tapi setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia merasakan tanda dari kakek dan cucu itu muncul di barat. Padahal seharusnya mereka berada di timur. Hal itu membuat Hanli merasa sedikit marah. Ketika melihat tempat itu sepi, Hanli pun melemparkan perahu anginnya dan segera berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke arah kakek dan cucu itu. Teknik sihir untuk melacak keberadaan seseorang adalah metode yang sangat umum digunakan oleh para kultivator pembangunan fondasi. Namun rata-rata hanya bisa merasakan tanda dalam jarak beberapa puluh kilometer. Tapi Hanli yang menggunakan teknik perkembangan hebat bisa melacaknya dari jarak lebih dari 50 km. Dan itu merupakan sebuah prestasi yang benar-benar menakjubkan. Membuat Hanli jadi nggak sabar untuk segera melatih lapisan kedua teknik perkembangan hebat. Setelah beberapa saat, Hanli berdiri di perahu angin surgawi dan dengan dingin menatap halaman biasa aja yang lebarnya sekitar 100 meter. Ada 3 kamar kecil setengah usang di halaman. Setelah beberapa saat diam, seolah sedang memikirkan sesuatu, akhirnya dengan langkah ringan, Hanli turun dari perahu anginnya dan mendarat di halaman kecil. Pada saat yang sama, perahu kecil itu menyusut dan terbang ke tangan Hanli. Semua kejadian itu nggak menimbulkan suara sekecil apapun. Kemudian seperti iblis, dia berdiri di depan ruang tengah dan dengan tenang memeriksa ruangan dengan indera spiritualnya. Di dalam sebuah ruangan, Hanli dengan jelas merasakan 2 ki spiritual yang disertai dengan jejak ki spiritualnya sendiri.
Setelah indera spiritual Hanli memasuki ruangan, dia dengan jelas mendengar suara gadis muda. "Kakek, bukankah tindakan kita akan membuatnya marah? Jika orang itu benar-benar menemukan kita, apakah alasan yang telah kita siapkan akan berhasil?" Suara gadis muda itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tampaknya Hani telah meninggalkan kesan yang dalam dan kuat kepadanya. Kemudian terdengar suara seorang kakek-kakek. "Kakekmu ini udah banyak makan asam garam. Orang itu nggak akan mungkin menemukan kita. Walaupun dia bisa mendeteksi keberadaan kita, dengan jarak yang begitu jauh, dia nggak akan bisa menemukan posisi kita secara akurat. Tapi walaupun begitu, tetap aja dia adalah seorang kultivator pembangunan fondasi. Siapa tahu dia bisa melacak kita. Makanya kita harus menyiapkan alasan untuk jaga-jaga." Gadis itu pun tertawa dan berkata, "Tapi menurutku dia bukan orang jahat. Jadi kenapa juga kita harus ngumpet? Dengan menukar buku itu dengan hadiah yang dia janjikan, bukankah kita akan untung besar? Lagi pula, buku itu terlalu sulit untuk kita pahami." Patua Xiao yang mendengar kata-kata cucunya pun kembali berkata, "Kamu belum mengerti kejamnya dunia. Untuk mewujudkan kesepakatan yang adil, kedua belah pihak harus memiliki kekuatan yang sama. Jika satu sisi kuat dan satu sisi lemah, bagaimana itu bisa dianggap adil? Selain itu, meskipun menurut kita buku itu nggak berharga, mungkin aja bagi dia itu adalah harta karun. Siapa yang bisa menjamin kalau dia nggak akan memusnahkan kita setelah memiliki harta karun itu? Bagaimanapun, perbedaan kultivasi dia dan kita terlalu besar. Dia bisa memusnahkan kita tanpa mengeluarkan sedikit pun kekuatan." Saat Patua Xiao mengatakan itu, suaranya menjadi lebih suram. Jelas dia nggak berdaya melawan kenyataan bahwa hidupnya ada di tangan orang lain. Saat melihat kakeknya menjadi muram, gadis muda itu pun mencoba menghiburnya. Wajar aja kalau mereka nggak berdaya. Meskipun orang itu tampak muda, tapi sebenarnya dia adalah monster tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Saat itu, suara dingin dari orang yang paling mereka takuti tiba-tiba datang dari luar ruangan. Siapa itu monster tua? Saat kakek dan cucu itu kaget, pintu yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan memberi jalan kepada Hanli yang dengan tenang masuk ke dalam ruangan. Dengan santai, Hanli duduk di sebuah kursi. Tanpa berkata-kata, memandang keduanya dengan ekspresi yang sangat tenang. Dengan gelagapan, gadis muda itu pun berkata kalau nggak ada yang bilang monster tua. Dengan wajah pucat, dia memaksakan sedikit senyum dan buru-buru menundukkan kepalanya, nggak berani bertemu dengan tatapan Hanli. Hanli terkekeh dan nggak peduli dengan gadis muda itu. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap Patua Xiao. Orang tua itu tampaknya kehilangan akal karena ketakutan. Dia benar-benar nggak tahu seberapa banyak Hanli mendengar percakapan dia dan cucunya tadi. Dia hanya bisa mengeluh tanpa akhir dalam hati. Bahkan, dia nggak berani mengatakan alasan yang sebelumnya udah dia siapkan. Setelah dengan sekuat tenaga mengatasi rasa takutnya, dia segera menawarkan untuk mengambil buku yang Hanli mau, dengan harapan itu bisa menenangkan kemarahan Hanli. Setelah menatap Patua Xiao dengan tatapan seperti pedang, Hanli pun berkata dengan nada dingin agar Patua Xiao segera mengambil buku itu. Patua Xiao pun buru-buru ke kamar sebelah. Ketika cucunya melihat itu, dia menggerakkan kakinya mau mengikutinya, tapi Patua Xiao menghentikannya dengan tatapannya. Dan akhirnya gadis muda itu hanya bisa tetap di kamar dengan cemberut. Dia berdiri diam di tempat aslinya menemani Hanli. Jika mereka berdua pergi ke kamar, Patua Xiao benar-benar takut Hanli akan salah paham dan semakin marah. Dengan cepat, Patua Xiao membawa sebuah kotak kayu lusuh. Dia dengan hormat menyerahkan kotak kayu itu dan berkata, "Dalam kotak ini ada buku teknik kultivasi penahan ki yang mereka gunakan, juga beberapa buku pelajaran lainnya." Dia pun mempersilahkan Hanli untuk melihatnya, siapa tahu itu berguna bagi Hanli. Dan dengan lembut membuka kotak kayu itu, memperlihatkan buku kulit kuning yang agak menghitam, dan menyerahkannya kepada Hanli. Hanya dengan sekilas pandang, orang bisa menebak kalau buku itu berasal dari zaman kuno. Hanli menyipitkan matanya
Dan setelah melihat buku di tangan lelaki tua itu beberapa kali, dia menganggukkan kepalanya dan menerimanya. Meskipun buku itu telah berubah warna seiring berjalannya waktu, ketika Hanli menyentuh sampulnya, itu terasa sangat halus. Selain itu, tampaknya sangat tahan lama. Sepertinya buku itu dibuat dari sejenis kulit binatang iblis. Hanli dengan ringan membelai buku itu sejenak, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia perlahan membuka buku itu. Setelah melihat beberapa halaman, Hanli mengerutkan alisnya. Buku itu ditulis dengan huruf yang sangat asing dan kuno, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun dia nggak mengenali huruf itu, dia nggak menyia-nyiakan waktunya, dan dengan cepat membalik-balik halaman. Di 2 halaman terakhir buku itu, dia menemukan satu set nyanyian tanpa nama yang tampaknya telah ditambahkan oleh seseorang. Huruf yang digunakan dalam rangkaian mantra itu adalah karakter kuno yang lebih umum digunakan di dunia kultivasi, sehingga dia dapat dengan mudah membacanya. Walaupun dia nggak mengenali huruf di buku itu, tapi karena dia tahu kalau buku itu adalah teknik penahan ki, dia bisa dengan mudah memahaminya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, Hanli perlahan menutup buku itu, dan wajahnya memasang ekspresi bijaksana. Patwa Xiao merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi dia nggak berani bernafas dengan keras. Dia tahu, saat ini akan menentukan nasib dia dan cucunya. Hanli nggak memperhatikan sikap gugup pria tua itu. Sebagai gantinya, dia dengan tenang mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya, dan memasukkan buku itu dengan benar. Kemudian, dia memalingkan wajahnya ke arah Patwa Xiao dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau dia akan mengambil buku itu, sebagai gantinya dia akan memberikan barang apapun yang mereka mau. Suara Hanli nggak keras, tapi ketika Patwa Xiao dan cucunya mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka mendengar suara alam yang sangat indah. Selain nyawa mereka diampuni, mereka juga mendapatkan keuntungan. Tentu aja, itu membuat mereka sangat terkejut sekaligus senang. Karena kakek dan cucu itu mengira Hanli akan membunuh mereka, jadi mereka benar-benar nggak memikirkan barang apa yang mereka inginkan. Setelah paham kalau Hanli bukanlah orang yang kejam, akhirnya Patwa Xiao mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya sambil tersenyum. Apakah dia dan cucunya boleh membahas dulu apa yang mereka inginkan? Hanli pun mengizinkan mereka berunding, asal jangan terlalu lama. Karena Hanli telah memperoleh satu set seni rahasia yang sangat berguna dan sebuah buku kuno yang misterius, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi dia memberi mereka kesempatan. Patwa Xiao dengan gembira mengucapkan terima kasih atas kebaikan Hanli dan segera membawa cucunya keluar ruangan. Keduanya pun mulai bergumam dengan suara lembut. Ketika Hanli melihat itu, dia tersenyum tipis. Meskipun dia bisa dengan mudah memusnahkan keduanya, Hanli bukanlah karakter yang jahat dan kejam. Dia nggak akan menarik kembali kata-katanya. Setelah beberapa saat, kakek dan cucu itu berjalan dengan ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka sedikit khawatir. Ketika Hanli melihat mereka, dia agak bingung, tapi dia masih bertanya, apakah kalian berdua sudah memutuskan? Patwa Xiao pun berkata, setelah berdiskusi, cucu saya nggak menginginkan harta duniawi. Tapi kami berharap senior bisa memenuhi permintaan kami yang berani. Hanli sedikit terkejut dan mengerutkan alisnya. Nggak tahu kenapa, tapi saat ini Hanli tiba-tiba merasa bahwa sesuatu yang merepotkan akan terjadi padanya. Setelah ragu-ragu lagi, Patwa Xiao mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan melanjutkan kata-katanya dengan samar. Kalau sebenarnya cucu satu-satunya sangat mengagumi Hanli. Dia ingin menjadi murid Hanli dan bersedia melayaninya sebagai pelayan. Dia berharap Hanli mau mengambilnya sebagai murid. Tepat ketika Patwa Xiao dengan gagap menyelesaikan kata-katanya, gadis muda yang sangat cerdas itu segera memberi hormat di depan Hanli dan bersujud membenturkan kepalanya dengan keras ke lantai. Hanli benar-benar gak menduga akan hal itu. Setelah beberapa saat terkejut, dia nggak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin dia bisa menerima seorang murid?
sedangkan dia sendiri aja masih gemetar ketakutan menghadapi dunia kultivasi dan gak pernah yakin apakah dia akan bisa selamat. Dan sekarang dia harus membawa sesuatu untuk memberatkannya. Udah pasti dia nggak akan setuju. Tapi Hanli tahu kalau bakat gadis itu cukup baik walaupun dia belum memeriksanya dengan cermat. Karena kalau bakatnya buruk, nggak mungkin dia di usia semuda itu bisa mencapai lapisan ke-6. Ketika Hanli seusia gadis itu, satu-satunya alasan dia bisa mencapai lapisan ke-6 itu karena dia mendapat bantuan pil obat yang sangat banyak. Jadi akan sangat disayangkan kalau gadis muda itu nggak mendapatkan bimbingan yang benar. Meskipun dia nggak bisa mengambilnya sebagai murid, tapi dia masih bisa memperkenalkannya kepada seorang guru. Dia ingat Paman Ma belum menerima seorang murid. Paman Ma juga pernah mengeluh dengan marah bahwa sejak Hanli meninggalkan Taman 100 Obat, dia nggak bisa mengurus tugas yang lebih penting karena harus menjaga taman obat. Seandainya dia tahu Hanli akan meninggalkan taman, dia pasti akan menerima seorang murid yang patuh. Gadis muda di hadapannya tampak sangat cerdas. Jika bakatnya benar-benar bagus, maka nggak ada salahnya memperkenalkannya kepada Paman Ma sebagai murid potensial. Adapun apakah Paman Ma akan puas menerima gadis itu sebagai murid, itu nggak ada hubungannya dengannya. Dengan pemikiran itu, Hanli mengungkapkan penampilan yang bijaksana, membuat Patwa Xiao dan cucunya yakin bahwa Hanli benar-benar memikirkan permintaan mereka. Dan itu membuat mereka sangat gembira. Hanli melambai kepada gadis itu dan dengan tenang menyuruhnya mendekat untuk dilihat akar spiritualnya. Gadis itu tampak sangat pintar, dan setelah menjawab dengan hormat, dia dengan gesit berjalan di depan Hanli dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan pergelangan tangannya yang ramping dan putih tanpa celah, menunjukkan sedikit rasa malu. Hanli dengan ringan meraih pergelangan tangan halus gadis muda itu dengan tangan kanannya, dan perlahan mulai mengedarkan ki spiritual ke seluruh tubuhnya. Gak lama kemudian, dia melepaskan tangan gadis itu. Akar spiritual ganda, bakat yang benar-benar bagus. Hanli bergumam sambil menatap wajah gadis muda itu. Ketika Patwa Xiao dan cucunya mendengar kata-kata Hanli, kegembiraan meluap dari wajah mereka, dan mereka percaya bahwa Hanli akan menerimanya. Tapi saat mendengar kata-kata Hanli berikutnya yang bilang kalau dia nggak mengambil murid, membuat kakek dan cucu itu merasa seolah-olah air dingin sedang disiram ke atas kepala mereka. Mereka pun hanya menatap dengan kosong. Ketika Hanli melihat ekspresi kecewa gadis itu, dia tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, meskipun dia nggak bisa menerimanya sebagai murid, tapi dia bisa memperkenalkannya kepada seniornya yang berada di ranah formasi inti. Dia juga seorang calon tetua. Namun apakah seniornya bersedia? Itu tergantung kepada seniornya. Kekecewaan di wajah gadis muda itu pun segera lenyap dan semangatnya langsung bergetar. Tanpa berbicara lebih jauh, Hanli mengeluarkan jimat transmisi suara dan dengan ringan menggumamkan beberapa kalimat ke jimat itu. Kemudian dia menyerahkannya kepada gadis muda itu bersama dengan medali Kyo. Bawalah ini bersamamu ke lembah Wanpeng dan temukan senior bermargama. Tapi apakah dia akan menerima Anda sebagai murid atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda. Hanli menambahkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Gadis itu nggak menyangka, meskipun Hanli nggak mau menerimanya sebagai murid, tapi dia akan memberinya kesempatan lagi. Gadis itu pun buru-buru memberi hormat pada Hanli dan mengucapkan terima kasih. Patwa Xiao juga terlihat bersemangat. Karena Hanli nggak yakin apakah Paman Ma akan menerima gadis itu, jadi dia mengeluarkan dua alat sihir tingkat tinggi, yaitu sebuah kain sutra hijau zamrud bersulam dan sebilah pedang biru kecil. Dengan santai, Hanli pun menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Ketika Patwa Xiao melihat itu, dia tampak terkejut. Walaupun cucunya belum tentu diterima sebagai murid, tapi memperkenalkannya kepada seorang ahli adalah sebuah keberuntungan yang cukup baik. Dia nggak pernah berpikir bahwa Hanli akan memberikan manfaat yang lebih besar, dan itu membuatnya merasa sangat bersyukur.
Orang tua itu dengan tergesa-gesa mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan dengan hormat mengambil alat sihir mengungkapkan ekspresi yang sangat puas. Patua Xiao telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun dia hanya memiliki satu alat sihir tingkat tinggi, dan sekarang dia memperoleh dua lagi. Bagaimana mungkin dia nggak puas? Han Li nggak mau berlama-lama di tempat itu. Tapi sebelum pergi, dia dengan santai menarik ki spiritual yang dia tempatkan pada tubuh kakek dan cucu itu. Di bawah tatapan hormat mereka, Han Li terbang dan pergi.